Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Dan pagi hari ini kita boleh bersaat teduh bersama mencari apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dan mengerti kehendaknya buat setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini renungan kita berjudul Focusing on Father. Sebuah kaca pembesar atau surya kanta itu berfungsi untuk mengumpulkan sinar matahari. Dan setelah melalui kaca tersebut difokuskan kepada satu titik, sampai akhirnya titik tersebut dapat mendatangkan panas yang sangat, dan bahkan panas itu dapat mendatangkan api. Dan pasti sebagian besar dari kita pernah melakukan praktek mengenai hal ini, saudara. Ada sebuah kertas yang dapat terbakar akibat dari panas matahari yang difokuskan kepada kertas tersebut. Fokus itu penting, fokus itu membawa ketajaman. Dan masalah yang terjadi adalah banyak dari kita fokus kepada hal-hal yang salah. Itu menjadikan hidup kita tidak maksimal dan kita tidak akan dapat melangkah kemana-mana alias jalan saja di tempat. Kenapa fokus itu sangat penting untuk kita berjalan kepada apa yang Tuhan mau. Tapi ketika kita kehilangan fokus, maka ya kita akan kebingungan, saudara. Yang terjadi adalah kita jalan di tempat saja. Nah, hari-hari ini banyak orang yang terikat dengan homo dan lesbian. Ada beberapa kasus orang sudah ditumpang tangan, didoakan, akibatnya tidak pernah sembuh. Ada yang sembuh sebentar dan kemudian kembali lagi ke perilaku yang menyimpang ini. Ada pula yang terikat dengan rokok, mabuk, dan hal-hal yang merusak tubuh dengan banyak hal dosa yang mengikat. Nah, hal yang sama terjadi sudah didoakan di tempat ibadah, merasa nyaman, sudah merasa dirinya bertobat, tetapi kenyataannya dalam beberapa waktu berselang orang tersebut kembali kepada rokok dan mabuknya yang sama. Ada pula yang terikat dalam dosa pornografi dan susah sekali lepas walaupun sudah dimentori dan sudah didoakan. Seperti tertulis di 2 Petrus 2 ayat 22, anjing kembali ke muntahannya dan babi kembali ke kubangannya. Dan solusi yang terbaik adalah fokus. Bukan kepada masalah dan ikatannya, tetapi pertama-tama fokus kepada Bapa sebagai sumber jawaban. Ketika kita terikat dan kita terus berjalan ke arah Bapa di surga, maka dengan otomatis dosa-dosa dan ikatan-ikatan itu akan pergi. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan kalau kita paksa kita baca firman, kita paksa doa, kita paksa hidup kita untuk terus berjalan ke arah kekudusan Tuhan, maka hal-hal yang bersifat dosa akan menyingkir dengan otomatis, saudara. Jadi ketika kita jalan dengan apa yang Tuhan mau, ketika kita pandang Tuhan saja, maka setiap ikatan-ikatan itu pastinya akan terlepas karena kita mengarah kepada kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Maka dari itu ketika kita dekat-dekat dengan Tuhan, maka kegelapan yang melingkupi setiap kita, dosa-dosa kita, ikatan-ikatan kita pastinya akan terlepas. Tapi beda halnya ketika kita tidak mengarahkan diri kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah ya kita kembali ke kubangan kita yang sama. Maka setelah bertobat datang sama Tuhan, perlu adanya mentoring, komunitas yang mendukung untuk membawa setiap perubahan kita itu tetap berubah dan tidak kembali ke kubangan yang sama. Tapi yang pertama adalah berjalan ke arah Tuhan, fokus kepada Tuhan saja, jangan fokus kepada dosa, tapi fokus kepada Bapa yang selalu bersama dengan kita. Seperti ada tertulis di Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Ketika kita tahu bahwa kita memandang Tuhan yang berdiri bersama dengan kita, maka iman kita tidak akan goyah. Maka kehidupan kita akan senantiasa berpegang kepada Allah yang hidup. Maka pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar memfokuskan diri kepada Bapa yang ada di surga, fokuskan diri kita kepada Tuhan Allah yang hidup, yang berjalan bersama dengan kita. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya tempat kita memfokuskan diri. Adalah pusat dari segalanya, dari setiap apa yang kita kerjakan. Dialah pusat dari segala sesuatunya, maka setiap ikatan-ikatan itu akan terlepas. Ketika kita memusatkan kepada Dia, maka setiap masalah-masalah kita pun akan Tuhan berikan jawabannya. Mari pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau cari Tuhan lebih lagi. Tuhan, pagi hari ini kami mau cari hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Kita mau fokuskan setiap kehidupan kami hanya kepada-Mu, hanya mencari Engkau sebagai sumber jawaban kami, hanya mencari Engkau sebagai Allah, Bapa kami yang selalu berdiri bersama dengan kami. Pegang tangan kami, Tuhan. Jangan biarkan kami goyah sedikit pun. Kami berjalan dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, Yesus, ku mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjadi pusat segala sesuatunya di kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau menjadi segala sesuatunya berpusat kepada Engkau Allah yang hidup. Biarlah Engkau tempat kami, Engkau jawaban setiap seruan doa kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Raja kami, Kaulah Bapa kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center. Everything revolves around You. Jesus, You, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center.
Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Biarlah Kau jadi pusat segala sesuatunya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kaulah center dari segala sesuatunya, dari awal sampai akhirnya setiap kehidupan kami. Dan kami mau fokuskan setiap kehidupan kami hanya kepadamu, Tuhan. Dan hanya kepadamu lah, Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, setiap masalah dan pergumulan kami letakkan di dalam kaki-Mu, Tuhan, Allah kami yang hidup. Dan berjalanlah bersama dengan kami, menggandeng setiap langkah kaki kami, Tuhan. Dan kami tahu, bersama dengan Engkau, segala sesuatunya selesai di salib-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami mengenal-Mu lebih lagi, mencari Engkau lebih lagi, mengejar kekudusan-Mu lebih lagi, mengejar Engkau lebih lagi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengawali pagi hari ini, Tuhan. Berkatilah orang-orang yang kami temui pada hari ini, Tuhan. Berkatilah mereka, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.